Timnas Indonesia perlahan namun pasti mulai mendapat perhatian dari sejumlah negara elit dunia. Setelah sukses mengundang Argentina pada 2023 lalu, kini giliran Uruguay dan Brasil yang menunjukkan ketertarikan untuk menjalani laga uji coba melawan skuad Garuda. Meski belum ada jadwal resmi, sinyal kuat sudah datang dari kedua negara tersebut. Uruguay bahkan menyampaikannya langsung melalui duta besar mereka di Indonesia. Sementara Brasil disebut telah memberikan respon positif atas undangan resmi dari PSSI. Menariknya, di tengah kabar positif ini, negara tetangga seperti Malaysia justru terkesan diam-diam tanpa respon ketika dihubungi PSSI terkait potensi laga persahabatan. Hal ini menambah kontras antara posisi Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di level internasional dengan tetangganya yang tampak tertinggal dalam urusan eksistensi di pentas sepak bola global. Ketertarikan Uruguay untuk menghadapi Indonesia bukan sekedar wacana. Lewat duta besarnya di Jakarta, Cristina González, Uruguay menyatakan kesiapan untuk menggelar laga uji coba. Meskipun belum ada tanggal pasti, rencana tersebut diproyeksikan bisa terlaksana pada 2026, usai Uruguay merampungkan jadwal padat mereka di kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, PSSI juga secara aktif mengirimkan undangan resmi kepada beberapa negara kuat dunia, termasuk Brasil. Menariknya, Brasil disebut telah merespon positif tawaran tersebut bersama dengan Maroko dan Portugal. Namun, karena kebijakan PSSI yang hanya menggelar satu laga besar per tahun, keputusan akhir akan disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan peningkatan ranking FIFA Indonesia. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, laga melawan negara besar seperti Brasil bukan hanya soal gengsi, tapi juga bagian dari proses membangun mental dan pengalaman pemain Indonesia. Ia menyebut bahwa satu laga besar cukup setiap tahun, agar sisanya bisa difokuskan untuk laga-laga yang berpotensi mendongkrak peringkat Indonesia secara lebih realistis. Sementara itu, Ricardo Kaká, legenda sepak bola Brasil, juga menyuarakan dukungannya. Dalam pernyataannya kepada media, Kaká menyebut Indonesia sebagai negara dengan fanatisme luar biasa terhadap sepak bola. Ia melihat potensi atmosfer pertandingan yang tinggi jika Brasil jadi bertanding di tanah air. Apalagi ia sendiri pernah merasakan sambutan antusias saat mengunjungi Indonesia pada 2023 lalu. Uruguay siap reuni dengan Indonesia. Melalui pernyataan Duta Besar Cristina González, Uruguay menyatakan ketertarikannya untuk kembali berjumpa Indonesia dalam laga persahabatan. Bagi Uruguay, Indonesia bukan lawan asing. Kedua negara pernah bertemu pada tahun 1974 dan 2010. Dengan hasil, Uruguay unggul 2 kali dan Indonesia menang 1 kali di masa lalu. Namun kini konteksnya berbeda, Indonesia tampil dengan wajah baru, lebih kompetitif, lebih berani, dan lebih modern. Jika laga ini benar-benar terjadi di 2026, maka itu bisa menjadi ajang pemanasan yang ideal bagi Uruguay jelang tampil di Piala Dunia di Amerika Utara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Brasil, tim Samba yang tetap disegani. Sementara itu, Brasil memberikan sinyal lebih dari sekedar formalitas. Respon positif yang datang dari federasi mereka membuka peluang besar terciptanya laga impian antara Indonesia dan salah satu tim paling legendaris di dunia. Apalagi Brasil kini akan ditangani oleh Carlo Ancelotti, pelatih dengan pengalaman segudang dan koleksi trofi luar biasa. Bahkan nama Ricardo Kaká dikabarkan akan ikut bergabung sebagai bagian dari staf pelatih.
Kakak sendiri tidak ragu menyatakan bahwa jika Brasil bermain di Indonesia, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa karena fanatisme publik sepak bola Indonesia yang menurutnya sangat mengesankan. Fakta bahwa Brasil memberikan respon dan mempertimbangkan laga ini menandakan bahwa Indonesia bukan lagi dianggap tim kecil. Bahkan jika akhirnya tidak terpilih dalam rotasi laga uji coba tahunan PSSI, perhatian dari Brasil sendiri adalah pencapaian penting yang tidak bisa dianggap enteng. Di tengah kabar besar ini, sorotan juga tertuju pada Malaysia. Negara tetangga yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon lawan uji coba Indonesia justru tidak memberikan respon resmi terhadap undangan yang dikirim PSSI. Ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain seperti Lebanon dan Kuwait yang langsung memberi jawaban. Banyak pihak menilai, diamnya Malaysia bisa jadi refleksi dari kondisi sepak bola mereka yang saat ini sedang tidak dalam tren positif. Apalagi di tengah kabar sepinya minat terhadap laga ASEAN All-Star versus Manchester United yang ikut terpengaruh oleh performa MU di Liga Eropa. Apapun hasil dari rencana uji coba ini, satu hal yang jelas, Timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Ketertarikan negara besar seperti Uruguay dan Brasil adalah cerminan dari peningkatan kualitas dan citra sepak bola nasional yang makin diperhitungkan di kancah internasional. Namun di balik euforia dan kebanggaan ini, tantangan sesungguhnya tetap ada di depan mata. Indonesia masih harus fokus menuntaskan 2 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi. Itulah prioritas utama. Sebab tak ada yang lebih membanggakan selain bisa melangkah ke ronde berikutnya dengan hasil kerja keras dan disiplin yang maksimal. Laga-laga besar seperti melawan Brasil atau Uruguay memang menggoda, namun harus dimaknai sebagai proses pembentukan mental juara, bukan hanya ajang seremoni. Timnas harus tetap membumi, federasi harus tetap realistis, dan publik pun harus terus memberikan dukungan tanpa henti. Bagi negara tetangga seperti Malaysia, mungkin ini saat yang tepat untuk bercermin dan menyadari bahwa dunia sepak bola tak lagi bisa dimonopoli oleh gengsi lama. Realitas baru sudah terbentuk, dan Indonesia kini berada di pusat sorotan positif itu. Kini saatnya Garuda terbang lebih tinggi, bukan hanya untuk pertandingan uji coba, tapi untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia layak bersanding dengan nama-nama besar dunia. Dan untuk itu, semua elemen, pemain, pelatih, federasi, dan supporter harus bersatu dalam satu tujuan, membawa Indonesia ke level berikutnya.